Saudara, pemerintah Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Sulut, akan terus mendorong penguatan di sektor bisnis UMKM maksud kami pangan lokal, sebagai salah satu upaya pengembangan keanekaragaman pangan dari berbagai lini sektor. Seperti diketahui, UMKM pangan lokal memiliki peran penting dalam menumbuhkan industri pangan lokal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan berdaya saing tinggi. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Sulut, 90% dari 389.000 pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro. Adapun strategi UMKM naik kelas, pemerintah Sulut sementara mematangkan kerjasama antara pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar. Tujuannya agar produk lokal juga bisa mengambil tempat di pasar modern. Kita mendorong adanya kerjasama antara pelaku usaha skala mikro kecil dengan pelaku usaha skala menengah dan besar. Yaitu misalkan pelaku usaha kita yang kecil itu orang yang memproduksi keripik pisang. Nah, kita dorong bekerja sama dengan pelaku usaha yang skala sedang atau besar seperti toko-toko modern. Nah, kita harapkan yang dijual adalah produk lokal yang sudah memenuhi kriteria sehingga masyarakat kita juga terbantu. Produk yang dijual tidak lagi didatangkan dari luar Sulawesi Utara. Ini bisa menghidupkan ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil di Sulawesi Utara. Yang pertama itu adalah memfasilitasi dari aspek pemasaran. Nah, di aspek pemasaran ini kita mulai memperkenalkan dengan digitalisasi atau marketplace. Jadi kita arahkan para pelaku UMKM itu dalam menjual produknya tidak hanya tergantung kepada sistem yang ada saat ini konvensional, tetapi dia harus memasarkan juga secara online. Apalagi di dunia saat ini sudah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, kami mengharapkan itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM sehingga pelanggan yang tadinya hanya di sekeliling rumahnya, di lingkungannya, itu bisa luas, bisa berkembang bahkan sampai dari luar daerah. Dan untuk mendukung kegiatan ini kami sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan e-commerce namanya, pelatihan e-commerce. Para pelaku UMKM itu kita kumpul kemudian diberikan pelatihan bagaimana cara menginput, menjual produknya secara online. Yang kedua dari aspek fasilitasi pemasaran ini, kami mendorong seluruh pemerintah kabupaten kota dan para pelaku UMKM untuk dapat masuk ke e-katalog lokal, ke etalase e-katalog lokal. Nah, untuk masuk ke e-katalog lokal ini ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh UMKM. Pertama, dia sudah harus memiliki nomor induk berusaha. Nah, setelah dia memiliki nomor induk berusaha, kalau dia bergerak di makan minum, maka tentu ada persyaratan di bidang makan minum. Ada PIRT-nya ada di Dinas Kesehatan, ada layak edarnya keamanan pangan dari BPOM, dan ada sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Kemudian lain-lain. Kalau dia sudah masuk ke situ, maka dia bisa masuk ke e-katalog milik pemerintah. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD provinsi, APBD kabupaten, itu mereka bisa dilibatkan. Sehingga tingkat ekonominya akan lebih berkembang dengan pesat, perputaran uangnya itu langsung kepada masyarakat kecil. Nah, ekonomi kita bisa akan bertumbuh dengan pesat dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Itu terkait dengan intervensi kita pemerintah provinsi di aspek membuka akses pasar. Yang kedua adalah intervensi kita memfasilitasi dari akses permodalan. Nah, untuk permodalan UMKM ini ada beberapa langkah yang kita tempuh. Satu, bekerja sama dengan pihak perbankan. Di perbankan itu ada fasilitas kredit usaha rakyat, di mana di kredit usaha rakyat ini dananya itu dari pihak perbankan, tetapi pemerintah mengintervensi dengan memberikan subsidi bunga. Sehingga bunga yang ditanggung oleh pelaku UMKM itu tinggal kecil. Jadi beda ketika kita mengajukan pinjaman ke pihak bank, tidak melalui KUR, dengan kita meminjam KUR itu sendiri, itu bunganya sangat berbeda jauh. Itu dengan pihak perbankan, dan ada juga dananya yang bersumber langsung dari APBN yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Itu
tidak lewat perbankan. Di Sulawesi Utara itu ada 2 lembaga yang menyalurkan itu, yaitu PNM Mekar, kemudian Pegadaian. Nah, itu dananya milik pemerintah, hanya diberikan kepercayaan kepada 2 instansi untuk menyalurkan. Sifatnya dana bergulir. Nanti itu harus dikembalikan juga, tetapi dikembalikannya kepada pemerintah tanpa bunga. Nah, PNM Mekar dengan Pegadaian ini mendapatkan balas jasa, sehingga ketika para pelaku UMKM ini melakukan pinjaman dana bergulir itu tetap kena bunga sebesar 3-4%, tapi 3-4% itu adalah biaya operasionalnya institusi penyelenggara. Itu yang dari aspek akses modal. Dan yang terakhir adalah kita juga walaupun keterbatasan anggaran di pemerintah provinsi juga memberikan bantuan peralatan kepada para pelaku UMKM. Yaitu bantuan peralatan produksi. Seperti kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya vakum sealer untuk pembuat kemasan, ada spinner, dan direncanakan tahun ini yaitu antara open untuk para pengrajin yang bergerak di bisnis usaha makan minum seperti roti dan lain sebagainya. Ada mixer untuk pencampur bahan baku makanan tersebut, dan mungkin akan berkembang lagi. Itu yang dari akses modal. Dan yang ketiga, kita mendorong adanya kerjasama antara pelaku usaha skala mikro kecil dengan pelaku usaha skala menengah dan besar. Yaitu misalkan pelaku usaha kita yang kecil itu orang yang memproduksi keripik pisang. Nah, kita dorong bekerja sama dengan pelaku usaha yang skala sedang atau besar seperti toko-toko modern. Nah, itu yang kami dorong di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten. Jadi 3 program pokok itu yang menjadi prioritas kami di tahun 2024 ini. Apabila sektor UMKM bergeliat dalam upaya menggeluti olahan pangan lokal, otomatis akan memiliki daya saing dan tentunya akan tercipta ekosistem baru yang mendukung upaya diversifikasi pangan yang tentunya ikut mensejahterakan semua tingkatan pelaku UMKM. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Informasi